Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu Guru akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan distribusi potensi wilayah Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak interaksi antar ruang. Oke, selanjutnya distribusi potensi wilayah Indonesia. Di dalam ruang itu ada sebaran sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kaya. Sebaran sumber daya ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada beberapa potensi wilayah yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan. Potensi-potensi wilayah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu potensi sumber daya alam, yakni kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di suatu wilayah. Misalnya Pulau Dewata itu memiliki sumber daya alam untuk wisata laut. Selanjutnya, potensi sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya, potensi sumber daya buatan, yakni seluruh hasil karya manusia dalam wujud fisik, seperti prasarana dan sarana produksi, perhubungan atau transportasi dan komunikasi, bangunan atau gedung. Misalnya, Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, potensi sumber daya kelembagaan, yakni hasil karya manusia non-fisik berupa organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, peraturan perundang-undangan, maupun kearifan lokal atau nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku. Selanjutnya, interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan istilah yang ditetapkan pada semua cara yang memungkinkan ruang saling terhubung. Menurut Anderson pada tahun 2015, semua bentuk interaksi antar ruang sebagai peristiwa mengalirnya sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lain. Oke, selanjutnya menurut Edward L. Ullman dalam Bonefish 2012 menyebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, kesempatan antara atau intervening opportunity. Pada kesempatan antara, suatu wilayah baru dapat menawarkan alternatif lebih baik bagi suatu wilayah daripada lokasi sebelumnya. Hal ini dapat membentuk interaksi antar wilayah. Contohnya, penduduk wilayah A biasanya membeli barang dan jasa yang dibutuhkan ke lokasi B. Suatu ketika, dibangun jalan dari wilayah A ke lokasi C, sehingga jarak antara wilayah A ke lokasi C lebih pendek dibanding ke lokasi B. Akibatnya, penduduk wilayah A berpindah membeli barang dan jasa tersebut ke lokasi C. Yang kedua itu saling melengkapi atau komplementari. Konsep saling melengkapi itu mengacu pada adanya kebutuhan di suatu wilayah dan adanya persediaan untuk memenuhi kebutuhan itu di tempat lain.
Selanjutnya yang ketiga itu kemudahan transfer atau transferability. Yaitu kemudahan transfer ini dapat didefinisikan sebagai kemudahan perpindahan orang, barang, informasi, atau uang. Selanjutnya, yang ketiga dampak interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang antara lain dapat dilihat dari pertama itu perdagangan dan yang kedua yaitu mobilitas penduduk. Yang pertama yaitu perdagangan. Sebagai interaksi antar ruang dapat terjadi jika setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif atas produk tertentu. Yang kedua, yaitu mobilitas penduduk. Hal ini dapat dilakukan untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Oke, selanjutnya itu ada mobilitas permanen. Mobilitas permanen atau migrasi adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan melewati batas administrasi wilayah asal. Mobilitas permanen ini dapat bersifat internal dan eksternal. Internal itu terjadi dalam satu negara. Bentuk mobilitas internal antara lain sebagai berikut. Itu ada urbanisasi, ada ruralisasi, dan ada transmigrasi. Sedangkan mobilitas eksternal yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, mobilitas non-permanen. Itu adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non-permanen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada komunikasi atau mobilitas olang-alik. Itu adalah mobilitas penduduk di mana pelakunya pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Terus yang kedua itu ada sirkulasi. Sirkulasi adalah mobilitas penduduk non-permanen di mana pelakunya menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Pelakunya ini disebut sirkuler. Oke, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.